akan membawakan tentang klasifikasi vegetasi. Di sini terlebih dahulu kita mengetahui apa itu vegetasi. Vegetasi adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu vegetation. Dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan di suatu tempat tertentu. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih kompleks ruang ekologis. Di sini klasifikasinya yang saya tulis ada 14 ya teman-teman. Pertama ada tundra, taiga, hutan berdaun lebar dan lain sebagainya. Di sini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada namanya tundra. Tundra adalah suatu bioma yang dimana tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu. Bisa kita sebut juga bahwa tundra ini untuk ketumbuhan atau pepohonan itu sedikit atau bahkan tidak ada di sana, di daerah terkait di tundra tersebut atau daerah tundra ini. Kenapa? Karena suhunya itu rendah sehingga pepohonan yang ada di sana tidak bisa hidup. Yang kedua ada namanya taiga. Nah, taiga ini bisa disebut juga boreal atau hutan salju, yang dimana tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, cemara dan sebagainya. Nah, di sini cemara itu biasanya hidup di tempat taiga. Yang ketiga ada namanya hutan berdaun lebar dan campuran beriklim sedang. Nah, hutan berdaun lebar dan campuran beriklim sedang yaitu hutan berdaun adalah tipe habitat terestrial beriklim sedang dan didefinisikan oleh World Fund for Nature. Hutan-hutan ini paling kaya dan paling khas di Cina dan di Amerika Utara. Selanjutnya yang keempat itu ada stepa iklim sedang, yang dimana karakteristik vegetasi di daerah iklim stepa sebagian besar didominasi oleh rumput, yang dimana bisa kita sebut sebagai padang rumput, dan yaitu tanaman liar berbunga yang tumbuh di sekitar padang rumput. Namun rumput, sedangkan ketinggian rata-rata rumput dipengaruhi oleh curah hujan. Tak heran jika ada sebagian zona yang memiliki tinggi, ada rumput yang tinggi, sedang dan pendek, karena tergantung cuacanya. Yang kelima itu ada hutan lembab ugahari. Nah, adalah salah satu iklim yang bisa dikatakan mungkin sangat jarang diketahui oleh banyak orang. Iklim yang satu ini banyak ditemukan pada beberapa negara saja. Salah satu hal yang biasa kita ketahui adalah iklim ugahari ini merupakan salah satu dari beberapa jenis iklim yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya yang keenam ada vegetasi rumput Mediterania, yang dimana vegetasi Mediterania ini adalah bioma dari semak belukar yang lebat yang terdiri dari semak cemara berdaun lebar. Semak-semak dan pohon-pohon kecil biasanya tingginya kurang dari 2,5 meter, sekitar 8 kaki lah. Daerah ini memiliki iklim yang mirip dengan daerah Mediterania yang dicirikan oleh musim panas yang kering dan musim dingin yang sejuk dan juga basah. Intinya tempat ini itu yang lembab tempatnya, yaitu yang dinamakan vegetasi rumput Mediterania. Yang ketujuh ada hutan musim. Ya, yang ketujuh ada hutan musim, yang dimana hutan musim merupakan hutan yang terdapat di wilayah dengan musim kemarau yang cukup lama. Hutan musim tumbuhnya cenderung bersifat homogen atau bisa disebut sejenis. Hutan musim juga dapat dikatakan sebagai hutan yang terdapat pada daerah yang suhu udaranya yang cukup tinggi dan mempunyai perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau yang cukup jelas.
Tumbuhan yang dapat hidup di hutan musim adalah tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan musim kemarau dan musim hujan serta tahan terhadap kekeringan. Nah, itulah dinamakan hutan musim. Yang kedelapan itu klasifikasi yang kedelapan itu adalah gurun, yang dimana pada umumnya jenis vegetasi yang tumbuh pada daerah ini memiliki ciri-ciri akar yang sangat panjang, berdaun kecil atau tebal, bahkan tidak berdaun. Batang pohon relatif tebal dan bagian tubuhnya seringkali berduri. Contohnya seperti kaktus, sagu laut, dan semak berduri. Gambarnya mungkin di sini tidak bisa saya tunjukkan, ada di sudah saya share. Gambarnya udah satu-satu saya sudah buatin. Yang ke-9 yaitu stepa kering, yang dimana stepa kering itu adalah jenis bioma yang khas, yang dimana curah hujan atau jarangnya curah hujan di tempat ini, tanah yang kering, angin kencang tanpa kelembapan dan dataran luas dengan vegetasi yang sangat sedikit. Biasanya herba atau semak kecil, mereka biasanya terletak di daerah pegunungan. Bagaimanapun itu tidak menerima uap air dan angin laut karena gunung bekerja sebagai penghalang. Gunungnya bekerja sebagai penghalang. Lanjut yang ke-10 yaitu semi gurun. Nah, yang ke-10 ini adalah padang gurun atau padang pasir. Ada satu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit kurang dari 250 mm per tahun. Gurun dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Inilah yang dinamakan dengan semi gurun. Lanjut yang ke-11 yaitu ada sabana. Nah, sabana ini merupakan suatu wilayah vegetasi berupa padang rumput yang terdiri atas pohon-pohon yang tumbuh dengan jarang dan diselimuti oleh semak belukar serta rumput-rumput di daerah tropis atau subtropis dengan curah hujan antara 90 sampai 190 cm per tahun. Selanjutnya yang ke-12 yaitu hutan hujan tropika. Nah, di sini hutan hujan tropika ini juga bisa disebut sebagai hujan tropis atau tempat yang tropis. Hutan hujan tropika atau sering juga ditulis sebagai hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan selatan garis khatulistiwa. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Dan contohnya seperti banyak sekali yang ada di Indonesia ini, karena kita akan berada di garis hutan khatulistiwa. Selanjutnya yaitu hutan pegunungan. Nah, hutan pegunungan ini yaitu jenis vegetasi pegunungan tinggi adalah jenis vegetasi tumbuhan yang terdapat di hutan yang terletak di pegunungan tinggi, seperti pegunungan Jaya Wijaya di Papua. Hutan di pegunungan biasanya disebut sebagai hutan montana. Hutan pegunungan tinggi sendiri cenderung tidak memiliki keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan, kondisi fisik dan lingkungannya. Untuk mengetahui jenis vegetasi tumbuhan yang ada di hutan pegunungan tinggi, kita bisa tahu banyak yang ada di Papua ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu pada materi kedua, konsep ekosistem hewan. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah dan tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan interaksi sangat erat dan saling mempengaruhi atau ada timbal baliknya. Di mana konsep ekosistem sebagai unit struktural dan fungsional dalam keseimbangan energi dan aliran materi. Di sini juga ada ekosistem menurut beberapa
beberapa ahli. Yang pertama, menurut Densley pada tahun 1935, di mana ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Dan yang kedua, ada Woodbury pada tahun 1954, di mana ekosistem menurut Woodbury adalah tatanan kesatuan secara kompleks yang di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi. Dan yang ketiga adalah Odum pada tahun 1993, di mana unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan biotik dan abiotik, dan di antara keduanya saling mempengaruhi. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Nah, di mana komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua, ada biotik dan abiotik, di mana biotik ini yang bermakna hidup dan abiotik ini adalah tidak hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah hidup itu sendiri, di mana sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Beberapa contoh dari komponen biotik ini, yang pertama adalah organisme autotrof atau produsen, di mana disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri, bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Yang kedua ada organisme heterotrof atau disebut dengan konsumen, di mana memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Dan yang ketiga adalah pengurai atau decomposer, di mana merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Pengurai atau decomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Dengan kata lain, pengurai adalah organisme yang bekerja untuk mengubah bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Selanjutnya yaitu komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen yang disebut dengan komponen yang tidak hidup, di mana dengan kata lain terdiri dari benda-benda dan bukan makhluk hidup, tetapi dia berada di sekitar kita, seperti ada air, suhu, kemudian ada udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Selanjutnya yang terakhir adalah ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini merupakan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia. Contoh ekosistem buatan ini seperti sawah juga termasuk, kemudian bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, kemudian perkebunan sawit, sawah irigasi, dan ekosistem permukiman seperti kota dan desa, dan yang terakhir ekosistem ruang angkasa. Baik, hanya itu materi yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Di sini kami membuka satu sesi pertanyaan dengan jumlah 3 pertanyaan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mengajukan saran. Silakan pada ini pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator dari kelompok 3 yang sudah mempersilahkan saya bertanya. Di sini saya bertanya mengenai materinya Alvin, yaitu klasifikasi vegetasi tadi. Ya. Ada beberapa jenis kan vegetasi yang sudah disebutkan, ada tundra, taiga dan sebagainya macamnya itu. Yang saya lihat di sini rata-rata untuk jenis-jenis vegetasinya itu dia tergantung pada suhu dan juga curah hujannya. Nah, kenapa sih hal itu gitu, suhu dan curah hujan ini sangat membedakan, dan juga curah hujan ini sangat berpengaruh terhadap pembagian vegetasi tersebut. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Di
Di sini saya akan bertanya mengenai di bagian materinya Vina, yaitu ekosistem ya, ekosistem. Ya dimana kan di sana tadi ada ekosistem buatan ya, buatan dari manusia gitu. Apakah kan segala sesuatu itu pasti ada dampak negatif sama positifnya gitu. Nah, apakah ekosistem buatan dari manusia ini memiliki dampak negatif yang banyak atau positif gitu? Sama yang ada di sana kan contohnya itu ekosistem ruang angkasa. Bisa nggak digambarin sedikit gitu? Kayak gimana ekosistem ruang angkasa? Oke, saya menanya di materinya Alvin, klasifikasi vegetasi. Nah, di bagian hutan lembab Ugahari. Nah, hutan lembab Ugahari ini adalah salah satu iklim yang bisa dikatakan mungkin sangat jarang diketahui oleh banyak orang. Nah, pertanyaan saya, apa sih contoh tumbuhan atau tanaman di dalam hutan itu, hutan lembab Ugahari? Baik, untuk pertanyaan pertama, kenapa suhu dan curah hujan sebagai Sangat berpengaruh terhadap bagian vegetasi yang sudah bacain tadi. Kenapa? Sebab sebelumnya kita tahu untuk pengertian apa itu vegetasi. Nah, dalam untuk vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih sempit, beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contohnya. Nah, kan sudah dijelaskan tadi bahwa kalau mungkin yang hujan yang lebih sering terjadi itu namanya kan di hutan tropis, vegetasi tropis atau tropika. Nah, untuk yang panas aja kayak gitu, suhunya panas itu atau ada bisa disebut sebagai gurun ya gitu kan, gurun pasir atau padang rumput. Mungkin biar lebih jelasnya mungkin kita ditambahin karena kita tahu bahwa untuk vegetasi ini kan tempat satu wilayah yang berbeda-beda mungkin, yang berbeda-beda. Ada yang saya tulis di sini ada 14, itu semuanya beda-beda suhunya. Mungkin di hutan tropis kan sering terjadi hujan, otomatis agak dingin gitu kan. Nah, kalau yang yang di tundra bagaimana yang di tundra kan tadi atau tropika itu kan di tempat yang bersalju, yang dimana tumbuhannya itu hanya ada pohon cemara, pinus dan sejenisnya, dan tidak akan mungkin tumbuh apel di situ. Mungkin itu saja. Pembagian tadi itu kenapa gitu? Alasannya itu sih tepatnya gitu. Alasannya Suhu sama itu. Tiga. Mungkin untuk pertanyaan pertama ada tambahan dari teman-teman, silakan. Jadi kalau menurut saya, tapi ya nggak tahu salah atau benernya. Kalau menurut saya itu tadi kan pertanyaannya itu kenapa sih curah hujan sama suhu itu dia kebanyakan dijadiin sebagai ciri, bukan apa ya? Kayak aku kenapa gitu dijadiin sebagai anunya. Hutan kan dibagi-bagi vegetasi hutan tadi kan dibagi-bagi dia. Kenapa gitu curah suhu sama curah hujan ini yang jadi anunya? Kayak ciri khas semua dan Nah, jadi menurut saya itu curah hujan sama suhu itu dia ada di 18 klasifikasi itu. Ada sih tadi klasifikasi yang tidak memiliki curah hujan sama suhu itu kan. Nah, itu curah hujan sama suhu itu sebagai pembeda itu dari ke 18 kan? 18 klasifikasi itu sebagai pembeda gitu, supaya kita bisa membedakan kalau di kayak di gurun kayak gini-gini gitu, tumbuhan yang bisa hidup gini-gini. Jadi suhu sama curah hujan itu sebagai pembeda dari ke 18 klasifikasi itu. Sama menurut saya juga alasannya kedua yaitu kan tumbuhan itu dia membutuhkan curah hujannya. Kan tadi vegetasi tumbuhan. Iya. vegetasi. Oh enggak ada sampai baru dadah. Tiga. Oke, mungkin ada lagi tambahan untuk
yang pertama. Silakan. Gini, saya dapat dari sumber lain pengertian vegetasi yang lebih mudah untuk kita pahami gitu. Yang lebih mudah dipahami yaitu adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada suatu tempat, membentuk suatu kesatuan di mana individunya saling bergantung satu sama lain, disebut sebagai komunitas tumbuh-tumbuhan. Mungkin itu kan juga tadi beberapa contoh yang saya sebutkan pada tumbuhan gitu. Jadi pohon jati dan sebagainya. Jadi menurut saya kenapa suhu kemudian curah hujan sebagai acuan gitu. Kenapa adanya klasifikasi yang 14 tadi, lumayan banyak klasifikasinya. Nah, selain mungkin kata kuncinya mempermudah, tapi mempermudah apa gitu? Kenapa jenis tumbuhan tertentu dapat hidup di tempat tertentu yang disebut klasifikasi tadi ada bukan hujan tropis dan sebagainya. Karena suhu tadi sebagai penentu. Misalnya suhunya itu terlalu panas, ada beberapa tumbuhan yang nggak bisa hidup di tempat panas. Suhunya terlalu sejuk, ada beberapa tumbuhan yang nggak bisa hidup di tempat seperti itu gitu. Jadi suhu atau curah hujan, misalnya terlalu sering hujan atau terlalu sedikit hujan, itu ada beberapa tumbuhan yang sulit untuk tumbuh di sana. Jadi suatu tempat atau misalnya bukan hujan tropis gitu, suatu tempat dari 14 klasifikasi tadi itu memiliki karakteristik baik suhu atau curah hujan tersendiri yang membedakan dengan yang lainnya gitu. Kenapa ada tumbuhan yang dapat hidup di beberapa tempat tapi di tempat lain nggak bisa gitu. Tadi juga udah disebutin ada beberapa contoh kan di setiap klasifikasi yang 14 itu. Jadi itu sih menurut saya untuk mempermudah, dan alasannya juga karena beberapa tumbuhan tidak bisa hidup sembarangan gitu. Ada yang bisa membuat dia bertahan untuk hidup, dan setelah itu dia dapat tumbuh membentuk suatu komunitas di sana. Jadi nggak satu dua aja di sana, itu ada beberapa yang jadi ciri khas dari suatu tempat itu. Itu sih menurut saya. Ada tambahan lagi? Bisa? Oke, untuk jawaban pada pertanyaan pertama, apakah sudah mungkin oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudari Fatimah. Apakah ada dampak positif dan dampak negatif dari ekosistem buatan? Oke. Apa dampak positif dan dampak negatifnya pada ekosistem buatan? Jadi setiap sesuatu itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya, terutama pada ekosistem buatan ini ada dampak positif dan dampak negatifnya juga. Nah, dampak positifnya yang pertama itu seperti apa? Banyak sekali dampak positifnya dari ekosistem buatan ini. Yang pertama sebagai bisa jadi sebagai pembangkit tenaga listrik. Contohnya itu kan seperti pembuatan waduk-waduk itu kan tenaga listrik, pembangkit listrik air gitu kan, tenaga air. Kemudian ada juga sebagai sebagai untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri gitu, kebutuhannya gitu. Ada juga sebagai tempat mencari sumber penghasilannya, kayak kita bilangnya kayak pekerjaan gitu kan, di sana dia bisa dapatkan dari sana. Dan juga sebagai banyak sih, kayak contohnya kan banyak tempat rekreasi juga bisa. Banyak kan ekosistem buatan tempat rekreasi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kemudian banyak juga yang lain. Selain dampak positif ada juga dampak negatifnya. Ya, ada seperti misalkan banyak penggundulan hutan, penebangan pohon itu kan dampak negatifnya itu banyak sekali, seperti kalau berkurangnya pohon itu kan kemudian ada kayak longsor, menyebabkan longsor gitu, ada banjir juga, tumpukan sampah yang disebabkan oleh sistem ekosistem buatan ini. Hanya itu. Oh iya, benar. 3.
Dan ada juga pertanyaan selanjutnya, ekosistem ruang angkasa itu seperti apa? Gitu. Tadi saya pernah cari, ada juga di materi gitu. Untuk ekosistem ruang angkasa ini ada berbagai macam pendapat. Ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Karena yang bilang nggak ada itu ada karena ekosistem itu terdiri dari abiotik dan biotik gitu kan. Sedangkan ada juga yang mengatakan ekosistem ruang angkasa itu juga termasuk ekosistem. Nah, di mana ekosistem ruang angkasa bukan merupakan suatu sistem tertutup yang dapat memenuhi sendiri kebutuhannya tanpa bergantung input dari luar. Nah, semua ekosistem dan kehidupan selalu bergantung pada. Dan untuk ekosistem ruang angkasa ini seperti ada planet, terus ada juga itu bintang dan yang ada di luar angkasa. Mungkin ada tambahan untuk pertanyaan kedua ini dari teman-teman. Silahkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Saudari Okti, akan dijawab oleh pemateri pertama yaitu Alvin. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yang dimana tanaman atau pohon apa yang ada di hutan Gahari ya. Nah, sebagaimana yang saya sudah sebutkan di sini ada beberapa pepohonan, yaitu ada yang namanya namanya pepohonan seperti oak. Nah, ya, pohon oak ini adalah jenis yang langka di Indonesia. Mungkin ada di Google banyak sekali, tapi ini sangat langka. Yang kedua ada namanya pohon beech, beech dan aspen, elm dan bebau. Nah, itu adalah pepohonan yang ada di hutan lembab Gahari. Agak aneh-aneh jika saya baru dengar juga. Nah, itu juga jarang diketahui sama kita juga ya. Mungkin itu saja, mungkin ada Oh iya. Karena tidak ada tambahan, saya balikkan, serahkan lagi kembali ke moderator. Padanya. Oke, terima kasih. Hanya itu untuk presentasi pada sore hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Hanya itu untuk presentasi sore hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3